Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Hurati Ayunin, absen 20. Di sini saya akan meresum materi dari kelompok 8 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari kata philos atau pilihan yang artinya cinta, dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdul Ghani, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir secara kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki beberapa dasar tersendiri yang membedakannya dengan sistem filsafat lain. Yang pertama, secara ontologis. Kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Noto Nagaro menyatakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Yang kedua, secara epistemologis dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, secara aksiologis, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Manfaat filsafat Pancasila. Manfaat teoritik bahwa dengan mempelajari filsafat Pancasila, orang menjadi bertambah pengetahuannya. Ia akan lebih mampu mempelajari segala sesuatu dengan cara yang lebih baik, mendalam, dan lebih luas. Juga lebih mudah menjawab sesuatu yang diinginkan pihak lain secara lebih mendalam dan mudah diterima dengan baik. Manfaat praktik bahwa ajaran filsafat Pancasila dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya logika, estetika, dan etika. Logika akan mengajarkan kepada kita agar lebih dapat berpikir rasional, teratur, dan sistematik, sehingga mudah mengambil kesimpulan dengan benar. Estetika mengajarkan kegunaan nilai seni yang sangat berharga. Seni melalui keindahan, tampil dan berperan dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk menimbulkan daya tarik karena keindahan. Selanjutnya, etika, bagian filsafat yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan manusia yang baik atau yang buruk. Penggunaan filsafat Pancasila, gunanya adalah untuk menjaga persatuan bangsa, mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan, penegakan demokrasi, menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama, dan penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. 5 pokok ajaran Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminasi antar umat beragama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama akan hak dan kewajibannya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan, tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan.
Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang dapat diambil yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasarkan nilai ini, diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yang tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara yang berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.